Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segenap warga jemaat GKJW Jemaat Sengkaling yang saya kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan bergereja, kita mengakui bahwa semua dapat berjalan karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kalau kita perhatikan pada perjalanan hidup bergereja dari waktu ke waktu, bahkan kalau kita perhatikan usia gereja kita sudah lebih dari setengah abad, tentu di sana nampak campur tangan Tuhan melalui masing-masing pribadi yang Tuhan pakai untuk ambil bagian dalam pelayanan. Nah, sejalan dengan program yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan sesuai dengan tata dan pranata gereja, bahwa setiap 3 tahun sekali adanya dauran atau ada pemilihan penatua dan diaken jemaat. Dan itu tentunya dalam kerangka pengembangan pelayanan gerejawi secara menyeluruh. GKJW sebagai gereja gerakan warga pada akhirnya ingin memberdayakan setiap warga untuk semakin meningkat dari sisi kualitas dan juga kuantitas. Nah, melalui adanya pemilihan penatua dan diaken jemaat yang setiap 3 tahun sekali diadakan, maka serentak di Gereja Kristen Jawi Wetan pada tahun ini diadakan pemilihan penatua dan diaken untuk masa bakti 2022 hingga 2024. Tentunya kegiatan rutin setiap 3 tahun sekali ini perlu kita sambut dengan sukacita, atau hal yang sudah lumrah terjadi setiap 3 tahun sekali, yang tentunya tidak membuat kita terkejut atau membuat kita takut, membuat kita khawatir atau membuat kita tidak merespon, tetapi yang ada adalah bahwa kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan tentunya ingin mendukung kelancaran dalam pemilihan penatua dan diaken jemaat. Sebab hal ini merupakan panggilan khusus bagi setiap warga yang diperkenan oleh Tuhan. Artinya warga yang diperkenan itu bukan berarti warga yang sudah sangat hebat, tidak. Tetapi siapapun yang dikehendaki Tuhan, itulah yang pilihnya. Nah, tentunya hal ini kita tidak bisa menggunakan patokan atau kriteria yang menurut pikiran manusiawi kita itu yang bisa dipilih, tetapi justru kita sering diingatkan sebelum memilih tolong berdoa dulu supaya siapa yang nanti pada akhirnya Tuhan pilih itu Tuhan pakai juga. Nah, tentunya kita juga ingat ketika Tuhan Yesus memilih ke-12 murid untuk menjadi rekan sepelayanannya. Mereka bukan orang hebat. Mereka memiliki karakternya masing-masing. Mereka mempunyai kelebihannya masing-masing, tetapi juga ada keterbatasannya. Namun yang ada dari ke-12 murid itu Tuhan hendak mengajarkan bagaimana pada akhirnya menjadi kawan sekerja Allah. Ikut ambil bagian di dalam pendampingan atau pelayanan terhadap jemaat Tuhan. Nah, kembali kepada pemilihan penatua diaken jemaat masa bakti 2022-2024, di jemaat kita GKJW Jemaat Sengkaling bersyukur bahwa penjaringan tahap pertama sudah terlaksana dan warta jemaat sudah
Sampaikan kepada warga dan Bapak Ibu bisa mirsani di sana. Nama-nama di sana sudah tercantum sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh panitia pemilihan penatua diaken jemaat. Dan nama-nama itu sudah kita wartakan kepada warga jemaat semua. Tentu Bapak Ibu sudah bisa mirsani siapa-siapa yang ada di daftar calon sementara itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketika nama-nama tercantum di sana, itu bukan sekedar pemikiran manusiawi, tetapi justru yang harus dilihat adalah bahwa Tuhan punya rencana untuk gerejanya, yaitu khususnya jemaat Sengkaling, dan itu terjadi bisa di Induk, di calon jemaat Kucur, Pepantan Selorjo, dan pos pelayanan Gading. Warga jemaat tentunya sudah melakukan ketika mencantumkan nama-nama Bapak Ibu, itu adalah sudah mengalami atau melalui doa. Berharap bahwa Tuhan berkehendak kepada masing-masing pribadi yang Tuhan kehendaki untuk nantinya pada akhirnya ambil bagian di dalam pelayanan. Nah, ketika nama Bapak Ibu dan saudara-saudara tertera di warta jemaat atau di berita yang boleh kita ketahui, bisa jadi di sana kita lalu berkomentar macam-macam. Loh, namaku kok tercantum? Loh, kenapa kok itu tercantum? Dan seterusnya, mungkin banyak tafsiran atau banyak muncul komentar. Nah, di sanalah saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk sedikit meneduhkan hati maupun pikiran. Artinya, mungkin kalau nama Bapak Ibu itu tercantum di sana, kita merenung apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Jangan terjadi penyangkalan dulu. Waduh, aku mau dan seterusnya, jangan dulu. Coba teduhkan diri untuk merenung kembali. Sebenarnya ini apa sih maunya? Bukan berkata ini apa akal-akalannya panitia dan seterusnya, jangan. Mari kita coba untuk menghayati berbagai peristiwa. Artinya Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan kita. Dan ketika melalui warga jemaat lalu memilih Bapak Ibu saudara-saudara untuk ambil bagian dan terjaring nama-nama panjenengan di sana, maka justru yang lebih ditonjolkan di sini adalah ketika Bapak Ibu meluangkan waktu untuk berdoa, dalam artian berdoa untuk menyerahkan diri agar Tuhan sendiri yang berkehendak atas calon-calon yang ada. Karena dengan banyaknya calon itu Tuhan tentu berkehendak tersendiri. Bagaimana pada akhirnya nanti pemilihan calon tetap itu berjalan dengan baik. Ketika kita berdoa, kiranya Tuhan berkenan menata hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak diliputi oleh perasaan bangga karena terpilih, atau merasa tidak mampu, atau menolak, atau apa yang lain sesuai dengan bagaimana ungkapan hati kita, tetapi justru kita bisa menata hati, menenangkan diri, sehingga tidak ada yang merasa untuk menonjol atau merasa tidak mampu dan seterusnya, tidak layak dan seterusnya. Yang ada adalah Tuhan akan mengatur semuanya.
Memang dengan jumlah yang sedemikian banyak pada akhirnya nanti yang dikehendaki secara tatanan sesuai dengan tata dan pranata gereja dan terlebih sesuai dengan situasi dan kondisi jemaat kita di Sengkaling, maka di sana sudah ada ketentuan tersendiri. Contohnya untuk Sengkaling di Indo nanti dibutuhkan 26. Cajem Kucur juga 26 orang. Lalu Selorjo 7, Gading 3 orang. Nah, dan di sana memang jumlahnya lebih banyak. Sehingga kita yang perlu memunculkan dalam batin ya kepasrahan diri. Tuhan pasti akan mengatur siapa-siapa yang dikehendaki nantinya. Jangan nanti lalu mengatakan, lebih awal mengatakan saya sudah tidak siap, saya sudah enggak sanggup dan seterusnya. Harapan saya bahwa Bapak Ibu terlebih di suasana pandemi ini ada banyak kesempatan juga untuk meneduhkan diri, meneduhkan hati dan kita bisa menjalaninya dengan bagaimana rencana Tuhan untuk GKJW Jemaat Sengkaling ke depan. Yaitu untuk masa bakti 2022-2024. Perjalanan sudah setengah abad lebih gereja kita. Di sana sudah terpilih, ada yang sudah sempat menjadi rekan sepelayanan selaku penatua diaken jemaat pada masa bakti tahun berapa begitu itu ada. Terus berjalan dari waktu ke waktu setiap 3 tahun. Dan tentunya di sana ada satu langkah-langkah untuk regenerasi, untuk pengembangan, untuk peningkatan. Yang pada akhirnya kualitas semakin lama akan terus berkembang. Di sini bukan berarti juga yang nanti terpilih itu pasti yang sudah sempurna. Tidak. Siapapun nanti ada kesempatan bersama untuk belajar. Bagaimana bersama melayani Tuhan. Harapan gereja, bagaimana kita tetap semangat dan terus berkenan untuk maju. Dengan ungkapan monggo Gusti, monggo kerso paduka Gusti, itu akan lebih menenangkan batin. Jangan disii kerso, jangan mendahului kehendak Tuhan dulu. Saya pasti bisa, saya tidak bisa, ini mendahului dulu. Yang ada adalah pasrah. Agar kita akan merasa nyaman, akan merasa damai, akan merasakan sesuatu. Kalaupun nanti terpilih itu juga Tuhan berkehendak, kalau tidak terpilih juga Tuhan berkehendak. Artinya bukan kehendak kita manusiawi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, dalam hal ini melalui sedikit pembekalan yang saya sampaikan secara khusus melalui WhatsApp ini, mari ada kesempatan Bapak Ibu, saudara-saudara untuk merenung kembali. Coba kita cermati. Mungkin kita juga perlu menghayati apa yang harus aku lakukan. Ada orang yang sempat mengatakan bahwa menjadi penatua atau diaken jemaat itu adalah merupakan kesempatan untuk mempersembahkan hidup ketika nanti terpilih. Kenapa kesempatan untuk mempersembahkan hidup? Karena itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Ikut ambil bagian, memikirkan bagaimana gereja Tuhan ke depan. Menurut perkembangan yang ada, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menumbuh kembangkan pelayanan di perkembangan yang semakin mengglobal ini. Banyak yang
dikehendaki Tuhan dari kerangka pikir kita, kelebihan kita. Di sana kita pertemukan untuk semakin meningkatkan kualitas yang ada dalam pelayanan gerejawi, dalam ikatan persekutuan, dalam kebersamaan. Tentunya dengan sedikit pembekalan ini, saya selaku Ketua Majelis Jemaat berharap ketika Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca pewartaan jemaat minggu kemarin, itu pada akhirnya kita semakin ada kesempatan untuk bergumul. Memang jemaat juga menyediakan waktu untuk konsultasi. Silahkan menghubungi saya selaku Ketua Majelis Jemaat. Tetapi tentunya bukan lalu sekedar konsultasi, tetapi lebih mengarah apa yang bisa aku persiapkan. Mungkin kita bertanya pada diri kita begitu. Dengan segala, mungkin kita berpikir dengan segala keterbatasan kita. Itu yang lebih mudah mengatakan, saya terbatas ini dan itu, tidak bisa ini itu, tetapi kita masih mau meningkatkan terus. Ya, kalau memang ini kesempatan yang Tuhan kehendaki untuk diri saya, mungkin kita berkata demikian, monggo. Itu adalah satu hal yang legowo, yang ikhlas, yang terbuka, bahwa Tuhan menghendaki kita ambil bagian. Melalui pembekalan ini kami bersama rekan sepelayanan di masa bakti yang lama ini 2019-2021 tentunya tetap berharap ada kesinambungan ke depan, ada juga hal-hal yang baru, ada rekan-rekan yang baru juga. Kita coba monggo nanti panjenengan cari kesempatan saling mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan diri sendiri dan juga menguatkan yang lain. Bisa kita bertanya, Tuhan ini banyak calon, silahkan Tuhan pilih yang Kau kehendaki. Kalau kita ingat, Nabi Yesaya mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Di sana kita menjadi pribadi yang semakin merasa diberkati. Kenapa? Karena dalam keterbatasan diri Tuhan berkenan pakai. Dalam keterbatasan diri ada kesediaan diri ikut menopang, monggo. Jangan hanya dibayangi ketakutan, saya enggak bisa khotbah, saya enggak bisa nyanyi, dan seterusnya. Saya tidak ada waktu. Kita akan menata semuanya. Kita akan belajar bersama. Sebuah teamwork untuk bersama-sama melakukan tugas, tanggung jawab. Tentu dinamikanya dari waktu ke waktu, dari daur ke daur, tentu nanti ada dinamika yang bisa berbeda, karena bisa jadi personilnya juga berbeda. Di sanalah keindahan bahwa kita semua saling belajar. Sekalipun sudah lama ketika ketemu dengan yang baru, kita belajar lagi. Belajar membangun persekutuan, belajar membangun teamwork yang semakin solid, belajar untuk meningkatkan kualitas sehingga gereja di tengah masyarakat terus berkembang untuk kebaikan semuanya. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dengan harapan kiranya kasih Tuhan memampukan kita semua. Akhirnya kita diberi kesempatan menjadi kawan sekerja Allah melalui pemilihan penatua dan diaken jemaat untuk masa bakti 2022-2024. Gunakan kesempatan ini untuk berdoa agar kita tetap tenang dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati panjenengan semuanya.
Matur nuwun. Gusti berkahi. Shalom.